Ya, saya share screen dulu. Nah, kita masuk ke modul 4 ya. Modul 4 ini nanti kita akan sedikit mengulang beberapa hal yang sudah pernah kita praktekkan sebelumnya, tetapi tentunya tidak sama persis. Yang pertama ini kita akan membuat gambar. Ini sebelum saya upload di Classroom ya, tapi nanti sebentar lagi setelah pertemuan ini selesai saya upload. Oke, di modul ini ada dua gambar yang harus dikerjakan, yaitu desain jalan dan desain grading ya. Kedua gambar tersebut harus dibuat dengan susunan sebagai berikut. Nah, kalau sudah ada seperti ini berarti kita akan membuat satu dokumen gambar yang lengkap. Dokumen gambar sudah pernah kita pelajari atau kita bahas di awal-awal pertemuan kemarin. Modulnya atau tutorialnya sudah ada juga materinya. Silakan nanti dicek lagi. Nah, susunannya sebagai berikut. Yang pertama, nanti ada halaman muka atau cover, halaman pengesahan, daftar isi, singkatan dan legenda, peta lokasi pekerjaan. Nah, di sini ada keterangan pada peta lokasi pekerjaan, yaitu anggap saja lokasi pekerjaan berada di lokasi tempat tinggal masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya gini, lokasi project yang nanti akan kita gambar itu dianggap saja itu lokasinya berada di tempat tinggal masing-masing. Misalnya, Hono rumahnya mana, Mas Hono? Bloro ya, Bloro. Nah, itu anggap aja proyeknya itu berada di area kecamatan mana, Mas? Kecamatan mana Bloro? Oh, kecamatan kota ya berarti ya. Oke. Nah, itu di kecamatan Bloranya. Nah, terus berarti provinsinya mana? Provinsinya tentunya Jawa Tengah gitu. Nah, kaitannya dengan apa? Karena nanti kita diminta untuk membuatkan ini peta sumber material, peta batching plan dan AMP. Nah, berarti kita harus mencari sumber material dan batching plan atau AMP-nya yang berada di sekitar, kalau Hono tadi berarti berada di sekitar kecamatan Blora. Itu ya. Nah, nanti misalnya siapa yang dari luar provinsi ini? Dari luar provinsi, luar Jawa atau luar provinsi siapa ya? Enggak ya? Akbar lah, Akbar, 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 Akbar. Nah, nah ini dia. Nah, kamu dari mana? Jambi ya? Nah, anggap aja itu proyeknya berada di rumah kamu di Jambi, di tempat tinggal kamu di Jambi, di kelurahan situlah, kelurahannya apa, gitu kan. Jadi nanti kamu membuat si Akbar ini menggambarkan peta sumber materialnya itu berdasarkan provinsi Jambi, berdasarkan sumber-sumber material yang ada di provinsi Jambi ya. Contohnya apa? Sumber materialnya bisa galian pasir, galian batu, seperti itu. Ini sudah pernah kita bahas juga ya di awal dulu, semoga masih ingat. Termasuk ini batching plan-nya yang di provinsi Jambi, di tempatnya proyeknya Akbar tadi itu ada di mana aja, itu bisa di googling tuh, cari aja, punyanya Adikarya, punyanya siapa, kan mereka punya batching plan atau AMP, aspal mixing plan tuh punya. Oke, nanti dicariin ya, terus dibuatkan peta lokasinya. Nah, tentunya di sini peta sumber material dan peta batching plan dan AMP ini
sebaiknya dicari yang paling dekat dengan lokasi tempat tinggal kita atau tempat proyek itu. Maksudnya gini, kayak si Hono tadi, mungkin yang Jawa Tengah agak paham ya, Blora itu kan posisinya di sisi paling timur agak ke utara Provinsi Jateng ya. Ya, Mas Hono ya, daerah itu ya. Nah, kalau proyeknya di situ, logis gak sih cari apa tempat pembuatan aspal atau AMP-nya itu di Cilacap atau di Brebes? Ya kan kelamaan ya, keburu apa? Aspalnya keburu dingin sampai sana. Sampai Blora keburu dingin. Itu berapa ratus kilo aja itu kan jaraknya. Nah, berarti cari yang dekat situ, dekat paling enggak se kabupaten tetangga lah. Kalau Blora itu tetangganya apa? Purwodadi gitu ya. Purwodadi terus Pati ya. Nah, tetangga-tetangga sebelahnya itulah, sekitaran situ. Ya, nggak apa-apa. Ini di apa namanya informasinya diterima dulu. Nanti kita ada sesi asistensi. Nah, di situ kalau yang masih belum paham, masih blank atau ini nggak ikut apa namanya kuliah ini, nanti bisa saya jelaskan lebih detail di pas sesi asistensi. Oke, kemudian setelah peta batching plan dan AMP, nanti tampilkan juga tabel volume galian dan timbunan, kemudian tabel volume material konstruksi jalan dan pelengkapnya. Oke, ini berada di awal, tabel volume ini di awal, tapi bukan berarti kita harus membuat dulu ya. Prosesnya, prosedurnya tetap sama, kita harus mengikuti prosedur penggambaran di Civil 3D seperti biasa yang normatif itu. Tapi posisi susunan gambarnya pada dokumen ini dia berada di awal gitu. Oke ya, jangan confuse ya, jangan bingung, belum gambar cross section kok udah diminta tabel volume galian. Ya itu hanya penempatan pada susunan dokumennya saja. Oke. Selanjutnya site plan kawasan. Nah, selama ini kita belum pernah gambar site plan ya. Nah, site plan kawasan ini gini, saya jelaskan langsung aja ya, atau nantilah bareng-bareng semuanya. Site plan kawasan ini dibuat atau digambarkan untuk ini aja, kawasan yang dilewati oleh trase jalannya atau alinyemen horizontalnya minimal jaraknya 250 meter ke kiri dan ke kanan. Nah, nanti saya jelaskan habis ini. Kemudian desain tipikal penampang jalan atau assemblinya dan lereng jalannya. Jadi ini muncul gambar desain ini. Nah, terus ROW plan. Kita juga belum pernah gambar ini. Dan termasuk inventarisasi kebutuhan lahan. Selanjutnya situasi dan potongan memanjang, jelas ya, plan profile. Yang sudah dilengkapi dengan diagram super elevasi. Itu sudah lengkap. Oke, next penampang melintang atau cross section dan detail gambar jembatan yang dari modul 1 kita susun ikut bareng-bareng di sini. Yang terakhir di halaman susunan paling belakang desain grading kita masukkan di sini. Karena tadi ada dua ya. Ini ada desain jalan dan desain grading. Grading taruh di belakang. Oke. Nah, ini di sini ada untuk mengerjakan gambar desain jalan kita gunakan ini file berikut. Nah, ini saya share screen pakai yang satu ya. Komputer saya yang satunya yang ini. Sudah masuk ya? Nah, tadi apa namanya? Ketentuannya kalau gambar desain jalannya pakai file apa kan ada itu. Nah, untuk NIM 1 sampai 13 pakai area A. Nah, berarti kita buka file, nanti download yang area A. Nah, ini ada area A.
Nah, kok hilang? Nah, ini area A. Ini sudah ada ketentuan seperti ini. Ya mirip-mirip kemarin lah. Yang NIM-nya belakangnya 1, mulai dari sini gambar alinyemen horizontal. Langsung saja ya saya ini. Jadi nanti gambar alinyemen horizontal. Ini tolong diperhatikan nanti supaya nggak bingung pas mengerjakan. Nah. Oh ya, sorry. Sebelumnya gini, ini kita aktifkan dulu geolocation-nya. Karena nanti itu sebagai dasar kita membuat atau menggambar site plan. Oke. Cara mengaktifkan geolocation, ini saya tutup dulu. Ini di tab ini kan ada geolocation nih. Ini yang warnanya biru, udah nyala biru. Kalau udah ada warna birunya gini berarti dia udah aktif. Oke. Nah, ini kita ke map. Online map ini kita pilih map areal. Oke ya. Ini kan off. Kalau off ini nggak muncul mapnya, nggak muncul petanya. Sekarang kita pilih map areal. Ini kita pilih yes. Do you want to use online map data? Yes. Ini harus terhubung atau terkoneksi dengan data ya, dengan internet, pakai data atau jaringan internet. Nah, ternyata gambarnya kayak gini. Jadi ini ada sungainya di tengah. Terus ini ada jalan di sisi barat. Ada jalan existing di sisi barat. Ya. Dan ada jalan existing juga di sisi timur. Nah, ini kita diminta untuk menghubungkan antara jalan yang di sisi barat dengan jalan di sisi timur. Oke. Dihubungkan dengan desain jalan. Bentar, saya cek. Oke. Ini ya, ini yang di file ini, yang area 1 ini untuk NIM 1 sampai 13 ini yang akan kita pakai untuk dasar menggambar project kita ini. Nah, setelah ini kita import data ukur 1 berarti. Data ukur A1. Untuk NIM 1 sampai 13 itu pakai data ukur A1. Untuk areanya sama, area A baik nomor NIM 1 sampai 13 dan 14 sampai 26 itu areanya sama, area A, filenya ini, tapi yang beda data ukurnya. Oke. Masih ingat ya apa namanya ngambil apa poin, kita create poin, terus kita tambahkan filenya, kita masuk ke data ukur A1. Nah, ini kebetulan NIM-nya yang NIM 1 sampai 13. Oke. Kita pilih mana format file yang sesuai, kasih grup point, terus oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ya, yang 1 sampai 13 memang hanya segini aja. Setelah ini tentu kita buat kontur ya. Kita buat kontur. Kalau sudah jadi kontur seperti ini, selanjutnya kita mulai membuat itu tadi, alinyemen horizontal, vertikal, dan seterusnya ya. Bentar, saya ini. Oke, ini udah jadi. Nah, kalau mau membuat site plan dulu, mending ini dimatikan saja si apa namanya kontur
sama poin-poinnya ini kita matikan saja supaya tidak terlalu berat ya, atau tidak bingung lah. Saran saya seperti itu. Tapi kalau komputer yang kalian gunakan memang speknya bagus, cukup mumpuni, ya silahkan. Ini saya coba matikan ini dulu ya. Nah, misalnya nih saya NIM-nya 10 lah, saya coba 10. Berarti saya harus membuat apa namanya, alinyaman horizontal gini. Alinyaman creation tools, kecepatannya nanti cek ketentuannya ya, pakai yang berapa. Nah, saya mulai dari sini. Dari jalan ini ya. Jadi akan menghubungkan jalan ini terus melewati jembatan ini. Dan melewati sungai ini, maaf. Sungai ini sudah ditentukan oleh ownernya bahwa pada jarak sekian harus lurus, minimal pada jarak sekian harus lurus, nggak boleh ada tikungan di dalam koridor sungai ini. Nah, seperti itu. Nah, kita buatkan dulu alinyaman horizontalnya, terus kita ketemukan lagi dengan titik 10 di sini. Nah, di jalan ini, enter. Nah, oke, seperti itu ya. Kalau ada tikungan di dalam sini, berarti harus kita pindah, kita keluarkan dari koridor sungai itu. Ketentuan tambahan dari ownernya seperti itu. Kita pindah gini. Oke. Mindahnya sebaiknya pas di awal gini ya, jangan sudah membuat alinyaman vertikal, membuat koridor dan sebagainya baru dipindah, sebaiknya jangan. Oke. Kemudian apa namanya? Kita buatkan dulu site plan. Nah, site plan-nya tadi ketentuannya apa? Lingkupnya itu yang digambar adalah kawasan yang berada dalam radius 250 meter ke kanan dan ke kiri dari as sumbu jalan atau alinyaman horizontal ini. Nah, berarti gini. Dari garis alinyaman horizontal ini ke kanan dan ke kiri jarak 250 meter itu harus kita gambarkan side plan-nya. Caranya kita buat kayak koridor gitu, manual aja, nggak apa-apa. 250 kayaknya terlalu ini ya, terlalu kecil ya. Nah, ini kita offset 250 ke kanan dan 250 ke kiri sana. Nah, yang wajib digambarkan set plan-nya itu yang berada di dalam sini. Mungkin nanti ada pertanyaan kan, yang wajib digambarkan di dalam set plan apa saja Pak? Rumah, jalan, terus apa saja. Nah, itu ada di tutorial, video tutorial yang sudah saya share ya. Cuman di sana kan pakainya sketsa tangan ya, yang gambar tangan. Nah, kita sekarang zaman sudah mulai maju ini, sudah perkembangannya sudah maju, nggak perlu pakai ini sketsa tangan dari surveyor. Nah, kita pakai fasilitas layanan peta online yang bisa kita akses gratis seperti ini. Nah, cara bikin site plan-nya ya sama, kita harus membuat ini apa namanya, mentrace atau menggambar sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Misalnya nanti diikuti tutorialnya. Misalnya kita harus membuat apa namanya, bikin layar baru dulu. Misalnya kawasan pemukiman. Nah, itu. Kawasan pemukiman, kita pakai layar warna apa terserah. Misalnya yang nyolok lah. Hijau sudah ada ya. Ini magenta misalnya. Nih.
koridor yang harus saya gambar ini ya di dalam sini. Silahkan digambar. Siapa itu ya? Nah, setidaknya kayak gini. Oh, ini boundary terluar atau bagian terluar dari kawasan pemukiman ini atau rumah-rumah warga ini. Ini pada perhatian ya, diperhatikan ya, tolong ya. Nah, setidaknya kayak gini. Ini untuk yang pemukiman tadi. Nah, kita udah dapat satu. Yang saling berdekatan ini digabungin aja. Nanti berikutnya yang ini misalnya. Ini masih pemukiman ya. Header, tolong mic-nya dimatikan dulu ya kalau enggak lagi enggak ngomong. Oke. Gini ya, nanti dibuat seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau mau saya buat rumahnya satu-satu gitu, boleh nggak, Pak? Oh, silakan. Nilainya nanti saya tambahin kalau mau kayak gitu. Ya. Terus apa lagi? Masih ingat di video tutorialnya? Kawasan misalnya, ini kan ada sawah nih ya. Sawahnya banyak ya. Kita buatkan lagi. Sawah. Kawasan persawahan. Saya gitu. Oke. Sawahan. Ini snapnya matikan saja, saran saya biar nggak bingung. Nah, ini sawah. Ini diambil tepi-tepinya ini ya. Karena nanti ini kan akan dihitung oleh tim pembebasan lahan. Ini areanya sawah berapa nih? Berapa hektar gitu. Per hektarnya berapa? Ketemu nanti berapa miliar, berapa triliun yang harus dialokasikan pemerintah untuk membangun apa namanya? Untuk membebaskan lahan demi proyek ini gitu. Wih, kejauhan. Nah ini, nggak usah jauh-jauh ya, 250 meter saya kira cukup. Kayak gini. Ini saya hanya karena buru-buru gambarnya, mungkin nggak terlalu detail, tapi nanti yang kalian buat saya harap lebih detail, lebih teliti gitu. Oke. Nah, sampai koridor ini tutup terus. Nah, yang sawah berarti warnanya dibedain ini harusnya. Sawah tuh hijau lah. Nah. Oke, dari sini sudah kita bisa ngitung ini volume maaf, luasan sawah yang di sini yang harus dibebaskan itu berapa udah ketemu tuh. Nih, di sini udah ketemu berapa nih? 337.000 meter persegi atau sekitar berarti 10.000 meter persegi itu 1 hektar. 33 hektar ini. Oke. Seperti itu ya. Nah, cuman nanti saya minta juga ini apa namanya? Bantaran sungai, area bantaran sungai. Karena bantaran sungai itu tepi sungai ya, sampai ke garis ini, garis terluarnya ini.
Itu juga kalian buatkan tersendiri nanti areanya. Supaya apa? Karena itu milik pemerintah. Bantaran sungai itu milik pemerintah ya. Nanti dibuatkan areanya. Contohnya gini, saya kasih contoh sekalian. Bantaran, sempadan atau bantaran sungai gitu. Namanya itu. Sungai. Ini kebetulan ada sungainya ya kita ya. Saya pakai ini layar yang agak terang ini. Nah, sempadan sungai kita gambarkan juga. Itu area yang berada di dalam garis hijau ini. Yang kena koridor jalan kita ini. Sini. Oke, nah ini sempadan sungainya ini segini. Nah ini nanti dilaporkan ke pengelolanya itu biasanya dinas ini sumber daya air. Oke itu ya, gambar site plan-nya gampang ya, seperti itu. Tinggal ditentukan area pemukimannya yang mana, termasuk jalan. Jalan existing kita gambarkan juga, tapi nggak perlu pakai alinyemen, gambar manual saja. Ya, termasuk nanti kalau misalnya di tempat kalian ada yang hal-hal khusus selain permukiman, selain sawah. Nah, perkebunan ini yang pepohonan ini kita anggap perkebunan ya. Ini sawah, ini kebun gitu. Ya, kayak pelajaran SD ya. Oke itu ya. Terus setelah ini tadi sudah import point ya tadi kayaknya. Nah, berarti tinggal kasih ini si konturnya juga udah ada ya tadi ya. Udah, ini tinggal dilanjutin proses selanjutnya pembuatan itu apa namanya? Alignment vertikal dan sebagainya gitu. Oke. Saya lanjut ke ini ya, ke apa namanya? Ke modulnya tadi. Nah. Oke. Lanjut ke segmen udah. Oh ya. Ini ya, ketentuannya tadi NIM 1 sampai 13 dan seterusnya ini. Kemudian spesifikasi jalannya atau kriterianya itu dia jalan kolektor primer, jalan sedang, medannya gunung. Oke. Nah, kalau ada jembatan kita gunakan sesuai dengan gambar jembatan yang sudah kita buat di modul 1. Nah, kalau trasenya itu jalannya tadi melewati sungai, maka wajib digambarkan denah jembatan di atas sungai. Pada sudah gambar ini kan, sudah pada gambar denah jembatan kan, itu kita taruh di atas sungai pada gambar set plan yang kita buat tadi. Panjangnya tentunya menyesuaikan dengan bentangan sungai, lebar sungainya. Jadi panjang jembatannya kita sesuaikan dengan lebar sungai ya. Untuk penempatan gambar jembatan di set plan. Kemudian tampak samping jembatan yang sudah kita buat di modul 1 itu kita tampilkan atau kita copy, kita taruh di gambar profil penampang memanjang. Kemarin kan kita sudah membuat yang modul 2 sudah ada jembatan, cuman saya lihat belum ada yang naruh ini gambar tampak samping jembatannya di profil memanjang yang pas di atas sungainya itu. Oke. Nah, nanti ini wajib ditampilkan. Oke, berikutnya konstruksi jalannya kayak gini. Nah, ini terdiri dari 3 segmen. Segmen 1 itu dari STA 0 sampai STA 500. Berikutnya segmen kedua STA 500 sampai dengan STA akhir dikurangi 500 meter. Kemudian
segmen ketiga itu STA akhir dikurangi 500 meter sampai dengan STA akhirnya. Oke. Berarti yang bisa ditentukan itu yang segmen 1 dan segmen 2. Segmen 1 dan 3 yang masing-masing panjangnya itu 500 meter. Kalau yang segmen 2 itu tidak tentu karena panjang segmen kalian beda-beda. Oke, kemudian jumlah lajurnya untuk segmen 1 dan 3 itu sama. Yang beda di segmen 2. Segmen 2 hanya 2 lajur 2 arah. Jadi nanti jembatan yang sudah kita gambar di modul 1 bisa dipakai di segmen kedua ini. Nah, untuk segmen 1 dan 3 itu 4 lajur 2 arah. Makanya di situ saya minta kalian kasih barrier. Ya. Kasih pemisah. Mbak Fatima, mic-nya bisa dimatikan dulu, Mbak. Oke. Terus kalau untuk kemiringan permukaan jalan normalnya, superelevasi normalnya, susunan perkerasan, bahu jalan, saluran lereng drainase, semuanya sama. Nanti lihat ketentuan gambar ini. Ini sudah ada ukuran-ukurannya. Yang tidak ditentukan di sini silakan ditetapkan sendiri. Bebas. Atau nanti konsultasi dengan saya boleh. Berikutnya barrier. Maaf ya, ini barrier ya. Barriernya seperti ini ketentuannya. Barriernya yang ngambil di tool palette yang mana Pak? Silakan nanti cari satu-satu. Jangan tanya dulu tapi cari dulu ya. Oke. Kemudian penampang bahu jalannya kita agak berbeda dari yang sudah pernah kita kerjakan di modul 2. Tidak apa-apa supaya wawasan kita makin luas, makin tambah ini referensinya. Oh ternyata di Civil 3D bisa bikin bahu jalan seperti ini. Oke. Karena suatu saat mungkin kita akan membuat model-model bahu jalan yang sangat berbeda-beda. Kemudian untuk saluran drainase sampingnya ini juga beda lagi. Kita akan menggunakan yang tertutup, UDITS tertutup, saluran O tertutup. Nanti silakan cari yang model ini yang seperti apa. Silakan cari dulu. Ketentuannya sudah ada, ukuran-ukurannya sudah saya tentukan. Nanti tinggal diikuti. Berikutnya untuk desain lereng kiri kanan sama ya. Nanti kayak gini. Ini sama persis dengan yang di modul 2. Saya anggap masih mumpuni lah untuk digunakan. Oke. Untuk jalan ada pertanyaan dulu yang konstruksi jalan. Sebelum saya masuk ke konstruksi atau desain desain grading. Silakan ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk grading ini kita masih menggunakan data ukur yang kemarin. Gambar DWG dan data ukurnya masih sama yang kemarin, yang di modul 3 ya, yang minggu lalu sebelum UTS itu. Cuman bentuknya berbeda, tapak bangunannya seperti ini. Letter L kebalik ini. Oke, ukurannya juga berbeda. Dan profil atau penampang gradingnya juga berbeda. Seperti ini. Oke. Nanti insya Allah saya buatkan video tutorial untuk ini ya, yang grading ini. Jadi ini karena grading posisinya di belakang bisa dikerjakan nanti agak terakhir setelah yang jalan selesai. Oke. Ada pertanyaan mungkin untuk grading? Grading simpel ya, hanya gini aja. Oke ya, next. Kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke aspek penilaian. Nah, aspek penilaiannya sekarang lebih simpel karena nantinya tugas-tugasnya itu harus
melewati proses asistensi, jadi harapannya eh, sudah dikoreksi detail-detailnya semua. Tapi kalau memang di akhir penilaiannya nanti ada misalnya dokumen gambar yang tidak dilengkapi, masih tetap ada yang tidak rapi dan tidak proporsional. Kemudian ada persyaratan-persyaratan yang tidak dipenuhi, misalnya kelandaian, terus lebarnya kok nggak sesuai, terus tebal perkerasannya juga nggak sesuai, terus gradingnya tidak sesuai yang disyaratkan, ya itu ada penilaiannya tersendiri nanti. Oke, jadi di sini sudah tidak menilai eh, apa namanya mana nih alignment vertikalnya, alignment horizontalnya mana, tidak. Kelengkapan dokumen gambar ini yang di awal tadi ya, yang susunan itu, kalau di situ lengkap, poin pada aspek ini nilainya 100. Jadi udah dapat 35 dulu nih. Tapi kalau ada tiga dokumen gambar yang tidak dilengkapi di situ, ya udah dapat poin 50 dari bobot 35%. Berarti cuma dapat 17,5%. Tapi kalau ada separuh dari dokumen gambar yang disyaratkan, susunan dokumen gambar yang disyaratkan itu tidak dilengkapi, ya maaf, nilainya hanya 0. Karena dianggap tidak selesai gambarnya. Gitu. Karena ini dokumen gambar ini butuhnya itu kita lengkap gitu loh. Tiga yang poin 50 ini, nah ini kan juga sama saja nggak lengkap Pak. Ada tiga dokumen gambar yang tidak dilengkapi gitu. Ya, ya memang sama-sama nggak lengkap, tapi saya anggap kalau ada hanya tiga dokumen gambar saja yang tidak dilengkapi, itu masih bisa ditolerir gitu, dikasih toleransi. Tapi kalau lebih dari separuhnya nggak dilengkapi, ini sudah nggak bisa disebut sebagai suatu susunan dokumen gambar lagi. Oke ya. Berikutnya yang kategori 2, kerapian dan proporsi. Jadi nanti secara umum semuanya dilihat, seluruh gambar, teks, dimensi, simbol-simbol, arah mata angin, crop dan sebagainya itu diatur rapi dan proporsional enggak. Masih ada enggak yang dalam satu gambar itu teksnya beda-beda, ukurannya, fontnya. Nah, kalau semuanya diatur rapi, proporsi, ya udah dapat 100. Tapi kalau hanya sebagian saja, misalnya ya sebagian itu kan nggak semua ya. Kalau ada beberapa yang tidak diatur rapi dan tidak proporsional, ya dapatnya 50 poin. Kalau semuanya tidak rapi dan tidak proporsional, ya kita kita hargai 0 gitu. Oke. Nah, berikutnya yang nomor 3 ini yang cukup sebenarnya penjelasannya harusnya banyak ini. Pemenuhan persyaratan. Nah, persyaratannya apa saja? Persyaratan tadi kayak kelandaian sesuai dengan peraturan Menteri PUPR nomor 19 itu ya. Itu kemudian termasuk ini kop gambar. Terus semua persyaratan yang ada di sini lah. Ini kan sudah mensyaratkan, modul ini sudah mensyaratkan macam-macam ya. Termasuk nama filenya tolong diseragamkan. Kemudian isi kop gambarnya kalau nggak lengkap seperti ini, ada satu yang nggak lengkap ya, berarti tadi pemenuhan persyaratannya dianggap nggak lengkap. Oke. Termasuk ini persyaratan di sini, syarat konstruksi jalan, terus bariernya ada ukurannya yang tidak sesuai dengan persyaratan sini, ya nanti dianggap tidak memenuhi. Oke. Nah ini ada satu persyaratan yang tidak dipenuhi saja sudah mengurangi nilai. Jadi ya memang kita orang teknik itu dituntut idealis. Kalau enggak nanti bangunan atau konstruksi yang kita buat itu ya berbahaya. Efeknya ke situ. Jangan jangan dibiasain, ini enggak
nggak sesuai dikit nggak apa-apa lah gitu, jangan kayak gitu ya. Makanya kita mulai berlatih sejak sekarang itu untuk ideal. Makanya di sini ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, nanti nilainya poinnya 50. Oke. Kalau semuanya tidak dipenuhi ya nol. Kira-kira udah bisa ngitung ya tadi ya. Wah, ini saya mungkin nanti dapatnya sekian sekian. Oke, terus yang paling sebenarnya paling gampang itu ini yang poin terakhir, ketepatan waktu pengumpulan. Itu kan udah jelas. Nanti saya gini, eh kalian kan bentar. Nah, ini kalau jadwalnya belum berubah, kayaknya sih infonya ada perubahan nanti. Karena kita UASnya mundur 1 minggu ya. Jadi gini, ini kan kita di tanggal 28 April ya di sini ya. Nah, setelah ini kita nggak ketemu karena kalian langsung praktek Mektan ya, Anca atau siapapun yang dengar. Nah, bener kan? Langsung praktek Mektan ya, habis Lebaran ya, bener nggak? Nah, oke. Silakan nanti praktek Mektan, ukur tanah 2, terus apa ini, DBBA ini. Tapi sambil mengerjakan tugas ini. Sambil kalau ada waktu kesempatan asistensi ke saya. Berarti ini ada berapa minggu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minggu untuk mengerjakan tugas ini sambil asistensi ke saya. Gitu ya. Deadline-nya sebelum kita kuliah lagi di ini tanggal ini. Ya minggu-minggu inilah sebelum UAS itu kan masih ada, kalau nggak salah harusnya masih ada 2 pertemuan itu. Ya, ada 2 pertemuan karena UASnya mundur seminggu kan. Nah, jadi nanti pas sebelum kita mulai perkuliahan lagi yang topiknya Revit jembatan, tugas ini tadi modul 4 ini sudah harus selesai. Oke? Jelas ya? 6 minggu loh waktunya, nggak main-main, dan liburnya sudah libur lebaran dan sebagainya. Jangan mengeluh, bahkan kita praktikum pak ini gitu. Ya memang praktikum, tapi ini kan tugasnya sudah pernah dikerjakan yang model ini, cuman ada tambahan lagi. Saya kira kalian udah terampil lah membuat anyaman horizontal, vertikal, sampai volume udah bisa semua ya. Tinggal dilengkapi yang belum pernah kita praktekkan. Oke. Mungkin itu ada pertanyaan mungkin. Nanti wajib diasistensikan kayak kemarin ya. Minimal 1 kali asistensi ke saya. Seperti biasa langsung janjian aja mau ketemu di mana. Oke? Ada pertanyaan? Halo? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan. Siapa? Iya, iya, silakan. Raffi Pramana ini siapa ya? Nggak ada nama Raffi Pramana ya kayaknya. Oh iya, Oke. Sambil saya absen ya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, sambil saya absen. Ini tanggal 28 ya. Tanggal teknik. Udah pada mudik semua atau masih ada yang tinggal di kampus? Beberapa masih ada yang di kampus, Pak. Kamu udah pulang kan, Rip? Sudah, Pak. Oke. Modul 4.
Marcel hadir nggak? Marcel.